Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma takhtassu bihi asa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai af'alul muqarabati. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan perkara yang dikhususkan bagi asa. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-172. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wajarridan asa awirfa' mudmara biha idasmun qablaha qad dzukira. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, dan kosongkanlah asa atau rofakkanlah dengan asa tersebut dhamir. Artinya, jarri dan asa tersebut itu kosongkanlah asa dari dhamir. Ini berarti yang berkaitan dengan i'rab. Atau asa tersebut itu dapat merofakkan dhamir dengan asa tersebut. Artinya kalau rofa merofakkan dhamir itu menjadi fi'il yang naqis, memerlukan isim asa. Atau asa tersebut kosong, ya, tidak mengandung dhamir. Maka pada saat itu asa menjadi fi'il yang tam. Kapan bisa ada kemungkinan i'rab seperti ini? Idasmun qablaha qad dzukira. Jika sebelum asa tersebut itu disebutkan ada isim. Nanti akan lebih mudah dipahami dengan penjelasan dan contoh yang diberikan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait yang ke-172 ini. Beliau mengatakan, ikhtassat asa min baini af'ali hadzal babi. Asa itu dikhususkan dari fi'il-fi'il yang berada dalam pembahasan ini. Berarti fi'il-fi'il yang masuk dalam af'alul muqarabah. Apa kekhususannya? Bi annaha idza taqaddama 'alaiha ismun. Yaitu ketika ada isim yang disebutkan lebih dahulu daripada asa tersebut. Artinya sebelum asa itu ada isim yang disebutkan. Wa ta'akhkhara anha an wal fi'lu. Kemudian setelah asa tersebut itu datang an dan fi'il. Berarti yang ada dalam pembahasan bait ini itu adalah ada isim, kemudian setelah itu asa, kemudian setelah itu an dan fi'il. Ya, ada isim, ada asa, kemudian an dan fi'il. Urutannya seperti itu. Maka bagaimana? Jaza an yuqaddara fiha dhamirun ya'udu 'ala lismis sabiqi. Maka ada dua kemungkinan i'rab. Kemungkinan yang pertama, itu boleh ditakdirkan di dalam asa tersebut, itu atau boleh ditakdirkan bahwa asa tersebut mengandung dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Itu kemungkinan i'rab yang pertama. Maka diperbolehkan ditakdirkan dalam asa tersebut itu ada dhamir yang kembali kepada isim sebelum asa tersebut. Fatakunu naqisatan. Maka pada saat itu, ya, asa tersebut itu menjadi asa yang naqis. Maka dalam bait tadi yang dimaksud adalah awirfa mudmaro biha. Ya, itu yang dimaksud dalam
awirfa mudmaro biha itu adalah bahwa ditakdirkan dalam asa tersebut itu terkandung dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Maka menjadi asa tersebut asa yang naqis. Wad dhamirus muha. Maka dhamir yang ditakdirkan dalam asa tersebut itu menjadi isim asa. Wal masdarul muawwalu khobaruha. Dan masdar yang ditakwil dari an dan fi'il itu menjadi khobar bagi asa. Itu kemungkinan i'rab yang pertama. Kemudian yang kedua, wajaza an tuqaddara kholiyatan minad dhamiri. Dan boleh juga dengan cara i'rab yang kedua, itu asa tersebut itu ditakdirkan, diperkirakan itu kosong dari dhamir, tidak mengandung dhamir. Fatakunu tammatan. Maka pada saat seperti itu, jadilah asanya adalah asa yang tam. Kalau dalam bait itu yang wajar ridan asa. Ya, kosongkanlah asa. Kemudian rafi'atan lil masdaril muawwali. Rafi'atan lil masdaril muawwali. Kemudian asa tersebut itu merofakkan masdar muawwal tadi, yaitu masdar yang ditakwil dari an dan fi'il. Itu menempati kedudukan rofa. Mustaghnan bihi anil khobari. Maka pada saat itu asa karena dia itu tam, dia tidak memerlukan atau tidak membutuhkan khobar. Ya, kalau naqis memerlukan isim dan khobar. Tetapi kalau tam hanya memerlukan isim yang marfu datang setelahnya, tidak perlu khobar. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya. Nahwu, contohnya, al-maridu asa an yabro'a. Al-maridu asa an yabro'a. Orang yang sakit tersebut mudah-mudahan sembuh. Maka ini memenuhi kondisi yang diterangkan dalam bait tadi. Sebelum asa itu ada isim, yaitu apa? Al-maridu. Kemudian setelah asa ada apa? An dan fi'il, yaitu an yabro'a. Jadi urutannya, urutan dari susunan jumlahnya itu isim, yaitu al-maridu, kemudian asa, kemudian an dan fi'il, yaitu an yabro'a. Maka ada dua kemungkinan cara mengi'rab. Cara yang pertama, itu asa dianggap kosong dari dhamir. Maka pada saat seperti itu, asa itu dianggap sebagai asa yang tam. Asa yang tam. Berarti an yabro'a itu menempati kedudukan sebagai fa'il dari asa. Jadi tidak memerlukan khobar. Jadi asa an yabro'a itu menempati kedudukan rofa karena asa. Kemudian kemungkinan i'rab yang kedua, dalam asa tersebut itu ditakdirkan ada dhamir. Ya, dhamir huwa yang kembalinya kepada apa? Al-maridu. Kemudian dhamir tersebut itu dianggap sebagai isim asa. Kemudian an yabro'a itu menjadi khobarnya. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh dari kaidah ini itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amalan yang salih, ya mudah-mudahan dia termasuk dalam orang-orang yang beruntung.
Maka kita perhatikan dalam ayat ini ada dua kemungkinan i'rab. Kemungkinan yang pertama, فَإِذَا قُدِّرَ فِي عَسَى ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى مَنْ. Ketika di dalam asa tersebut itu ditakdirkan, diperkirakan, ada dhamir yang kembalinya kepada man. Ya, man taba wa amana wa amila sholihan. Nah, kemudian fa'asa. Nah, dalam asa tersebut ditakdirkan ada dhamir yang kembali kepada man. Fahiya naqisatun. Maka pada saat itu, asa yang ada dalam ayat Al-Quran ini itu adalah asa yang naqis. Apa isim asanya? Ya, dhamir tadi, dhamir yang kembali kepada man. Kemudian an yakuna itu menjadi khobar asa. Wa illa fahiya tammatun. Dan jika tidak ditakdirkan ada dhamir, artinya asa tersebut dianggap kosong dari dhamir, fahiya tammatun. Maka pada saat itu asa adalah asa yang tam. Wal masdarul muawwalu min an yakuna fa'iluha. Dan pada saat asa itu dianggap sebagai asa yang tam, maka masdar muawwal yang terbentuk dari an dan yakuna itu menjadi fa'il bagi asa. Maka kita melihat ada dua kemungkinan cara untuk mengi'rab susunan ini. Wa yadhharu atharut taqdiraini fit tathniyati wal jam'i. Ini mirip pembahasan yang sebelumnya. Wa yadhharu atharut taqdiraini fit tathniyati wal jam'i. Dan akan jelas pengaruh dari dua takdir i'rab ini, ya, dua takdir i'rab ini ketika dalam jumlah tersebut itu ada unsur tathniyahnya, berarti ada unsur muthannanya, dan juga ada unsur jamaknya. Itu akan terlihat. Ini mirip dengan pembahasan yang sebelumnya. Maka bagaimana? Fataqulu ala taqdirid dhamiri bi'tibariha naqisatan. Maka engkau katakan, ya, ala taqdirid dhamiri, ya, kalau dalam asa tersebut itu ditakdirkan ada dhamir. Bi'tibariha naqisatan, karena asa tersebut itu dianggap sebagai fi'il yang naqis. Contohnya bagaimana? Al-Muhammadani asaya an yastaqima. Al-Muhammadani asaya an yastaqima. Dua Muhammad tersebut, mudah-mudahan mereka berdua akan istiqomah. Maka kita melihat al-Muhammadani itu tathniyah, muthanna. Maka kita melihat karena kita mentakdirkan dalam asa tersebut ada dhamir, kita melihat asa menjadi asaya. Asaya, ada alif itsnain di situ. Maka terlihat jelas, berarti kita mentakdirkan dalam asa tersebut ada dhamirnya. Atau apa? Wal Muhammaduna asau an yastaqimu. Wal Muhammaduna asau an yastaqimu. Dan para Muhammad tersebut, mudah-mudahan mereka terus istiqomah. Maka kita melihat al-Muhammaduna itu jamak. Kalau dalam asa itu kita takdirkan ada dhamir, maka kita melihat ada asau. Ya, asau. Ada wawu jamaah di situ. Ya, ada wawu jamaah. Maka terlihat bahwa kita menganggap asa tersebut itu adalah fi'il yang naqis. Kalau tadi alif itsnain itu menjadi isim asa, kemudian an yastaqima menjadi khobar asa. Kalau yang ini wawu jamaah menjadi isim asa, kemudian an yastaqimu menjadi khobar asa. Maka apa yang terjadi? Fayabruzud dhamirul mustatiru fi asa fi halil ifradi.
Maka domir yang tadinya dalam keadaan mufrad itu mustatir, ya, domir yang dalam asa, yang dalam keadaan mufrad itu mustatir, ya beruzu, menjadi domir yang baris, ya, domir yang tampak, ya, domir yang baris. Ya, ini kalau fi halil ifrodinya itu muta'alliqnya kepada mustatir. Ya, tetapi mungkin agak rancu mungkin ya. Tapi mungkin lebih mudah dipahami kalau faya baruzud dhamirul mustatiru fi asa fi halit tathniyati wal jam'i. Maka muta'alliqnya kepada ya beruzu. Ya, tapi intinya dari ungkapan ini bahwa dhamir yang tadinya mustatir dalam keadaan mufrad itu menjadi baris, menjadi tampak dalam keadaan mutsanna dan jamak. Ya, tadi ada alif itsnainnya, kemudian ada wawu jamaahnya. Wa ala adamit taqdiri. Dan juga engkau mengatakan, ya kan, tadi fataqulu ala taqdirid dhamiri. Kemudian wa ala adamit taqdiri. Dan engkau mengatakan ala adamit taqdiri. Ketika tidak ada dhamir yang ditakdirkan dalam asa tersebut. Bi'tibariha tammatan. Dengan menganggap asa tersebut itu adalah fi'il yang tam. Maka bagaimana? Taqulu, engkau mengatakan, Al-Muhammadani asa an yastaqima. Al-Muhammadani asa an yastaqima. Kedua Muhammad tersebut, mudah-mudahan mereka berdua istiqomah. Maka perhatikan, karena di sini dianggap asa tersebut tidak mengandung dhamir. Tadi kan asa ya, ini asa saja. Maka an yastaqima itu menjadi fa'il bagi asa. Maka baik mufrad maupun mutsanna maupun jamak sama. Kalau jamak bagaimana? Wal muhammaduna asa an yastaqimu. Maka perhatikan dalam asa itu juga tidak mengandung wawu jamaah seperti tadi. Karena apa? An yastaqimu itu dianggap sebagai fa'il bagi asa. Wa adamu taqdirid dhamiri fiha huwal afsahu. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai dua kemungkinan i'rab. Kemudian beliau melanjutkan wa adamu taqdirid dhamiri fiha huwal afsahu. Dan asa tersebut itu ditakdirkan tidak mengandung dhamir, itu yang lebih fasih. Tadi kan bisa ditakdirkan ada dhamir atau ditakdirkan kosong dari dhamir. Maka i'rab yang menganggap asa tersebut kosong dari dhamir, itulah yang lebih fasih. Mengapa? Li'annahu warada fil Qur'ani. Karena i'rab yang menganggap asa kosong dari dhamir, itulah yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, jadi itu bagian yang pertama. Asa atau ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekumpulan orang laki-laki itu merendahkan ya, kumpulan atau kaum yang lain. Nah ini asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang mereka rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in. Dan jangan pula ya suatu kelompok wanita itu merendahkan kelompok wanita yang lain.
asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi orang-orang atau para wanita yang direndahkan tersebut itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Maka di sini syahidnya adalah asa an yakunu, kemudian asa an yakunna. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Faqad ja'at asa fil maudi'aini khaliyatan minad dhamiri. Maka perhatikan, baik asa an yakunu dan asa an yakunna, ya maka sungguh asa itu datang dalam dua tempat ini, yaitu pada asa an yakunu dan asa an yakunna, itu khaliyatan minad dhamiri. Maka asa tersebut datang dalam keadaan kosong dari dhamir. Ya. Bagaimana kita dapat mengatakan hal itu? Walau udmiro, kalaulah asa tersebut itu dianggap mengandung dhamir, ya, walau udmiro fiha, kalau dianggap asa tersebut ada dhamirnya, laqala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, asau an yakunu. Ya, kalau dianggap ada dhamirnya pasti didatangkan wawu jamaah, asau an yakunu. Ya, atau kalau misalnya untuk yang hunna menjadi wa asaina an yakunna. Ya, ada nun niswah di situ. Wa asaina an yakunna. Itu kalau dianggap ada dhamirnya. Namun ternyata di sini kita melihat dibaca asa an yakunu dan asa an yakunna. Ini menjadi dasar bahwa yang lebih fasih itu adalah asa itu dianggap tidak mengandung dhamir. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa jarridan asa ila akhirih, dan kosongkanlah asa sampai akhir. Ai maksudnya jarridan asa minad dhamiri. Kosongkanlah asa dari dhamir. Wa'tabirha tammatan, dan anggaplah asa tersebut sebagai fi'il yang tam. Ya, wa'tabirha tammatan. Atau awir fa'id dhamiro. Awir fa'id dhamiro, atau asa tersebut itu awir fa'id dhamiro biha, atau dengan asa tersebut itu rofakkanlah dhamir. Ala anna husmuha, karena dhamir tersebut itu dianggap sebagai isim asa. Watakunu naqisatan, maka jadilah asa tersebut itu adalah fi'il yang naqis. Wadzalika idza dzukira qabla hasmun. Dua bentuk i'rab ini itu dapat dilakukan idza dzukira qabla hasmun, jika sebelum asa tersebut itu ada isim yang disebutkan. Kemudian beliau, ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masuk dalam pembahasan terakhir dalam af'alul muqarabah, yaitu harakatus sini min asa. Ya, harakatus sini min asa. Atau harakatus sini min asal musnadati lid dhamiri. Harokat huruf sin yang ada pada asa yang disandarkan ya kepada dhamir. Maka ternyata harokatnya itu ada dua kemungkinan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-173. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal fatha wal kasra ajiz fis sini min nahwi asaitu wantiqal fathi zukin. Ya, wal fatha wal kasra ajiz fis sini min nahwi asaitu wantiqal fathi zukin. Dan fathah dan kasrah, atau dan perbolehkanlah fathah dan kasrah pada sin yang ada pada contoh asa itu.
Berarti boleh dibaca asa itu, boleh dibaca asi itu. Wantiqal fathi zukin. Akan tetapi memfathahkan berarti dibaca asa itu adalah pendapat yang terpilih. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan bait yang ke-173 ini. Kemudian beliau hafizahullahu taala itu menjelaskan min ahwali asa, dan di antara keadaan-keadaan bagi asa itu apa? Annahu yajuzu fathu siniha. Ya, annahu yajuzu fathu siniha. Yaitu diperbolehkan memfathahkan harokat yang ada pada sinnya. Wa kasruha, ya, wa yajuzu kasruha, dan juga diperbolehkan mengkasrohkan sin yang ada pada asa. Kapan itu? Idza usnidat ila ahadid dhama'irits tsalatsati. Yaitu ketika asa tersebut itu disandarkan kepada salah satu dari 3 dhamir. Jadi ketika asa itu disandarkan kepada salah satu dari 3 dhamir, sin boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasroh. Wahia, apa saja dhamir-dhamir tersebut? At-ta'u. Ya, dhamir ta. Ya, ta itu ta yang tu, ya, atau ta atau ti. Berarti tu yang dari ana, ya, ta yang dari anta, dan ti yang dari anti. Bahkan untuk antuma, ya, dari tuma dari antum, ya, atau tuma dari antuma, atau tum dari antum, atau tunna dari antunna. Pokoknya yang ada taknya. Itu dianggap dalam at-ta'u di sini. Kemudian wan nunu, dan juga nun. Ya, nun berarti nun niswah, yang berarti hunna, yang menunjukkan wanita yang banyak. Kemudian wanal fa'ilina, kemudian na yang menunjukkan pelaku yang banyak. Ya, berasal dari nahnu. Berarti selama asa bersambung dengan ta, ya ta itu baik ya tu, ta, ti, kemudian tuma, tum, tunna, kemudian nun itu nun niswah atau na yang bermakna al-fa'ilin. Itu boleh dibaca fathah atau sin. Wal fathu huwal mukhtaru. Ya, wal fathu huwal mukhtaru. Dan memfathahkan sin itu adalah pendapat yang dipilih. Mengapa? Li khiffatihi. Ya, li khiffatihi. Karena itu yang lebih ringan untuk dibaca. Ya, tentu ini mengikuti ukuran orang Arab. Maka menurut orang Arab itu dibaca fathah itu lebih ringan. Wali annahu al-lughatul masyhuratu. Ya, wali annahu al-lughatul masyhuratu. Dan dibaca dengan fathah itu adalah dialek yang paling masyhur, ya, paling terkenal. Ya. Kemudian wa li'adami mukhalafati asal musnadati ila dhamiri asal musnadata ila dhahiri. Ya, dan juga supaya asa yang disandarkan kepada dhamir itu tidak menyelisihi asa yang disandarkan kepada isim dhahir. Jadi supaya konsisten, karena kalau misalnya pada saat asa yang disandarkan kepada isim dhahir, misalnya pada contoh sebelumnya, asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka asa itu disandarkan kepada lafdzul jalalah Allah. Itu dibacanya dengan fathah, asa. Kemudian kita sandarkan kepada dhamir menjadi asi itu misalnya. Tiba-tiba jadi kasroh, menjadi tidak konsisten. Maka kalau terus kita baca fathah, itu ya maka adami mukhalafati asal musnadati ila dhamiri asal musnadata ila dhahiri. Ya, tidak ada penyelisihan
dari asa yang disandarkan kepada dhamir dengan asa yang disandarkan kepada dhahir. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala. Dan contohnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246, ya sangat mungkin jika kalian itu diwajibkan untuk berperang, maka kalian tidak akan berperang. Atau kita lihat catatan kaki mengenai ayat ini. Di sini ada maknal ayati, makna dari ayat ini, hal min ihtimalin fi, ya, apakah ada kemungkinan bahwa annakum lan tuqatilu aduwakum idza ma farada alaikum qitalahu. Atau tadi karena kutiba, ya, annakum lan tuqatilu aduwakum idza ma furida alaikum qitaluhu. Ya, apakah ada kemungkinan bahwa kalian itu tidak akan memerangi musuh kalian jika tidak diwajibkan bagi kalian untuk memerangi mereka? Ya, itu maksud dari ayatnya. Wal maqsudu, dan maksudnya annahu udkhilahal ala fi'lit tawaqqu'i mustafhiman. Atau annahu udkhilahal ala fi'lit tawaqqu'i. Ya, maksudnya adalah dimasukkan hal ke dalam fi'il tawaqqu'. Ya, fi'il tawaqqu'. Yaitu asa di sini. Artinya fi'il yang menunjukkan sesuatu yang mengantisipasi. Ya. Kenapa dimasukkan hal mustafhiman amma huwa mutawaqqi'un indahu? Untuk mempertanyakan ya perkara yang memang diantisipasi di sisinya. Ya. Kemudian wa khabaru asa, dan apa khabar asanya? Itu adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, alla tuqatilu. Ya, maka alla tuqatilu itu menjadi khabar bagi asa. Itu maksud dari ayat ini. Kemudian kita kembali ke atas mengenai ayat ini. Yang menjadi syahid itu adalah hal asaitum. Ya, maka asa di sini disandarkan kepada ta. Disandarkan kepada ta atau tum. Ya. Atau ta dan mimnya alamatul jam'i misalnya. Ya, kalau di Arab seperti itu. Tetapi asa tersebut itu disandarkan kepada ta. Nah, kita melihat tidak dibaca asitum, tetapi dibaca asaitum. Kemudian kita melihat faqad qara'a Nafi'unil Madaniyyu bikasris sini. Ya, ada salah seorang dari qurra, salah seorang dari imam qiraah, itu membacanya dengan mengkasrohkan sin. Siapa beliau? Yaitu Imam Nafi' al-Madani rahimahullahu ta'ala. Beliau membacanya dengan mengkasrohkan sin. Berarti hal asitum. Wa qara'al baquna minas sab'ati bil fathi. Adapun imam-imam qiraah sab'ah yang lain itu membacanya dengan memfathahkan sinnya. Wa qad naqala Ibnu Malikin fi syarhil kafiyati, ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menukilkan dalam kitab beliau yaitu Syarhul Kafiyah, annal araba ittafaqat ala fathis sini min asa. Bahwa orang Arab itu sepakat seluruhnya untuk memfathahkan sin yang ada pada asa.
idza lam yattasil bita'id dhamiri wa nunaihi. Ya, jika asa tersebut itu tidak bersambung dengan tak dhamir wa nunaihi dan dua nun. Dua nun yang dimaksud adalah nun niswah dan na al-fa'ilina. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal fatha wal kasra ajiz ila akhirih. Yaitu wal fatha wal kasra ajiz ila akhirih. Maksudnya ajizil fatha wal kasra fis sini min asa. Perbolehkanlah harokat fathah dan kasrah pada sin yang ada pada asa. Al-muttasilati bita'il mutakallimi awil mukhatabi. Yaitu asa yang bersambung dengan tak mutakallim, berarti tu, ya, atau tak mukhatab. Ya, tak mukhatab bisa ti, kemudian bisa ta, bisa tuma, bisa tum, bisa tunna. Nahwu contohnya asa itu. Nah, asa itu di sini berarti tak yang mutakallim. Kita lihat catatan kaki. Amma idza tasala biha dhamirun nasbin, adapun jika asa tersebut itu bersambung dengan dhamir nasab. Tadi kan semua tak, kemudian na, nun niswah dan na al-fa'ilin itu dhamir rafa. Nah, bagaimana kalau asa itu bersambung dengan dhamir nasab? Nahwu contohnya asani azurukum. Asani azurukum. Ya, mudah-mudahan saya dapat mengunjungi kalian. Maka asa itu bersambung dengan ya di situ. Ya yang itu adalah dhamir nasab dan di situ ada nun wiqayah. Kemudian wa asakum thayyibuna. Saya harap atau mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik. Maka di situ ada kum, ya. Kum di situ itu adalah dhamir nasab. Maka bagaimana? Fahiya harfun lirroja'i. Maka pada saat itu asa adalah huruf yang bermakna roja, harapan. Bimakna la'alla, yang memiliki makna la'alla. Memiliki makna la'alla. Wa ta'malu amalaha, dan pada saat itu asa juga beramal seperti amalannya la'alla. Fad-dhamiru fi mahalli nasbin ismuha. Maka dhamir ini, yaitu dhamir ya, kemudian juga kum, itu menempati kedudukan nasab sebagai isim asa, ya, karena amalannya seperti la'alla. Wa ma ba'dahu khobarun marfu'un au fi mahalli raf'in. Kemudian yang datang setelahnya itu khobar marfu', contohnya thayyibuna, itu khobar marfu'. Atau au fi mahalli raf'in, atau azurukum, itu karena jumlah fi'liyah, itu menempati kedudukan rafa'. Wa hadza qaulu Sibawaihi, dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Sibawaihi. Kemudian kita kembali ke atas. Ini bagian terakhir, wantiqal fathi zukin. Ya, wantiqal fathi zukin. Apa maksudnya? Ulima ikhtiyarul fathi anil arabi. Ya, diketahui bahwa orang Arab itu memilih memfathahkan sin dari asa itu tadi. Wa annahu ahsanu minal kasri. Dan bahwa memfathahkan sin itu lebih baik daripada mengkasrohkannya. Lima dzakarnahu, karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ya, tadi bahwa dia itu masyhur, ya, kemudian juga tidak menyelisihi kalau misalnya disandarkan dengan dhamir atau tidak, ya. Maka itu dianggap sebagai yang lebih baik. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika.